Pernahkah kamu merasa seperti Stefani, tenggelam dalam lautan pekerjaan dan deadline yang tak berujung? Tapi tunggu, ada secangkir kopi dan sebuah buku yang mengubah segalanya. Ini kisah tentang bagaimana Stefani menemukan ketenangan di tengah badai. Stefani, seorang pekerja keras di sebuah perusahaan startup yang serba cepat, merasakan betul tekanan yang datang dari pekerjaan sehari-hari. Deadline seolah menghantuinya dan notifikasi email tak henti-hentinya berdering. Setiap hari terasa seperti maraton tanpa akhir, dan dia mulai merasakan kelelahan mental yang luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Stefani merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar angka dan laporan. Dia merindukan ketenangan, inspirasi, dan sedikit pelarian dari kenyataan. Pada suatu sore yang mendung, saat dia hampir menyerah pada tekanan pekerjaan, Stefani menemukan jawabannya di sebuah toko buku kecil yang terletak di sudut jalan yang sepi. Aroma buku-buku tua dan kopi yang baru diseduh langsung menariknya masuk. Seolah-olah toko itu adalah oasis di tengah gurun pasir. Di dalam toko buku itu, Stefani menemukan sudut yang nyaman dengan kursi empuk dan cahaya lampu yang hangat. Dia memesan secangkir kopi hitam yang pekat dan mulai menjelajahi rak-rak buku yang penuh dengan cerita-cerita dari seluruh dunia. Matanya tertuju pada sebuah buku dengan sampul berwarna biru tua, berjudul Senja di Tokyo. Dia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Kata-kata dalam buku itu membawanya ke dunia yang jauh. Dunia di mana matahari terbenam di atas kota Tokyo dan suara lonceng kuil terdengar sayup-sayup di kejauhan. Stefani merasa seperti sedang melakukan perjalanan ke tempat yang baru tanpa harus meninggalkan kursinya. Dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kopi hitam yang hangat dan buku yang menarik itu menjadi kombinasi yang sempurna untuk melarikan diri dari tekanan pekerjaan. Sejak hari itu, Stefani menjadikan membaca buku dan minum kopi sebagai ritual harian. Setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya, dia selalu menyempatkan diri untuk membaca beberapa halaman buku sambil menikmati secangkir kopi. Dia menemukan bahwa membaca buku membantunya untuk menjernihkan pikiran dan mendapatkan inspirasi baru. Kata-kata dalam buku itu membangkitkan imajinasinya dan memberinya perspektif baru tentang kehidupan. Kopi membantunya untuk tetap fokus dan berenergi sepanjang hari. Kombinasi buku dan kopi itu menjadi rahasia Stefani untuk mengatasi stres dan tetap produktif di tempat kerja. Dia mulai merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya. Dia belajar bahwa ketenangan dan inspirasi bisa ditemukan di tempat yang paling sederhana, yaitu di antara halaman-halaman buku dan aroma kopi yang harum. Stefani mulai menjelajahi berbagai genre buku, dari novel klasik hingga puisi modern. Dia menemukan bahwa setiap buku memiliki keindahan dan kebijaksanaannya sendiri. Dia belajar tentang sejarah, budaya, dan pemikiran manusia dari berbagai belahan dunia. Dia juga mulai menulis jurnal, mencatat pemikiran dan perasaannya setelah membaca setiap buku. Menulis jurnal membantunya untuk memproses informasi yang dia dapatkan dari buku dan untuk mengembangkan pemikiran kritisnya. Stefani juga mulai bergabung dengan klub buku di dekat rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengannya. Mereka berdiskusi tentang buku-buku yang mereka baca, bertukar ide, dan saling menginspirasi. Stefani merasa bahwa dia telah menemukan komunitas yang mendukung dan memotivasinya untuk terus belajar dan berkembang. Stefani menyadari bahwa membaca buku bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga merupakan investasi untuk dirinya sendiri. Setiap buku yang dia baca membantunya untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Dia belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan untuk menghargai keindahan dalam hal-hal kecil. Dia juga belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dan untuk menerima kekurangannya. Stefani menemukan bahwa membaca buku adalah cara terbaik untuk merawat kesehatan mental dan emosionalnya. Buku membantunya untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Buku juga membantunya untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya. Stefani merasa bersyukur atas keberadaan buku dan kopi dalam hidupnya. Dia tahu bahwa tanpa kedua hal itu, dia tidak akan bisa menjadi orang seperti sekarang ini.
Stefani mulai membagikan pengalamannya tentang membaca buku dan minum kopi di media sosial. Dia membuat akun Instagram khusus untuk buku-buku yang dia baca dan kopi yang dia minum. Dia juga menulis blog tentang tips dan trik untuk membaca buku dan menikmati kopi dengan lebih baik. Stefani mendapatkan banyak pengikut yang tertarik dengan kontennya. Dia menerima banyak pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Mereka mengatakan bahwa Stefani telah membantu mereka untuk menemukan ketenangan dan inspirasi dalam hidup mereka. Stefani merasa senang karena bisa berbagi kebahagiaan dan kebijaksanaannya dengan orang lain. Dia percaya bahwa membaca buku dan minum kopi adalah cara yang sederhana namun efektif untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Stefani memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di perusahaan startup dan memulai bisnis sendiri. Dia membuka sebuah toko buku kecil yang dilengkapi dengan kedai kopi. Toko buku itu menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi orang-orang yang ingin membaca buku, minum kopi, dan bersosialisasi. Stefani mengadakan berbagai acara di toko bukunya, seperti diskusi buku, loka karya menulis, dan pertunjukan musik akustik. Dia juga mengundang penulis dan seniman untuk berbagi karya mereka dengan pengunjung. Toko buku Stefani menjadi pusat komunitas yang hidup dan dinamis. Orang-orang datang ke toko bukunya untuk mencari inspirasi, belajar hal baru, dan bertemu dengan teman-teman. Stefani merasa bahagia karena bisa menciptakan tempat yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Stefani terus membaca buku dan minum kopi setiap hari. Dia tidak pernah bosan dengan ritualnya. Dia tahu bahwa membaca buku dan minum kopi adalah bagian penting dari hidupnya. Mereka adalah sumber ketenangan, inspirasi, dan kebahagiaan. Stefani merasa bersyukur atas segala yang telah dia dapatkan dari buku dan kopi. Dia percaya bahwa membaca buku dan minum kopi adalah kunci untuk hidup yang bermakna dan bahagia. Stefani berharap bahwa dia bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk membaca buku dan menikmati kopi. Dia percaya bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semua orang membaca buku dan minum kopi. Stefani terus berbagi kisahnya dengan orang lain, berharap bahwa dia bisa membuat perbedaan kecil dalam kehidupan mereka. Stefani dengan secangkir kopi hangat di tangan dan sebuah buku terbuka di pangkuannya, merenung tentang perjalanan hidupnya. Dia menyadari bahwa semua tekanan dan kesulitan yang pernah dia alami telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Dia menemukan ketenangan dan inspirasi di antara halaman-halaman buku dan aroma kopi yang harum. Dia membangun bisnis yang sukses dan menciptakan komunitas yang positif. Stefani merasa bersyukur atas segala yang telah dia capai. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan buku dan kopi yang telah mengubah hidupnya. Dia akan terus membaca buku dan minum kopi selamanya. Stefani tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Dia tahu bahwa dia telah menemukan rahasia untuk hidup yang bermakna dan bahagia. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk mencoba ritual Stefani? Ambil secangkir kopi, cari buku yang menarik, dan biarkan diri kamu hanyut dalam cerita. Siapa tahu, kamu juga akan menemukan ketenangan dan inspirasi di sana. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan cerita Stefani. Tinggalkan komen di bawah buku apa yang sedang kalian baca saat ini. Subscribe juga ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga sedang mencari ketenangan. Sampai jumpa di video berikutnya.